Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Falah, biasa dipanggil Aril atau Irul Kasela. Uh, Tujuan saya membuat video ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan kekuatan untuk memimpin Indonesia ini menjadi lebih baik. Oke, sebagai pendahulu saya akan memberikan sebagai pribadi saya ingin menyampaikan bahwa selama 3 kali pemilihan saya pribadi selalu memilih Bapak. Dari pertama berpasangan dengan Bapak Hatta Rajasa, lalu yang kedua dengan Bapak Sandiaga Uno, dan terakhir bersama Mas Gibran ini. Dan alhamdulillah apa yang saya pilih goal dan Bapak menjadi presiden. Alasan yang pertama adalah saya mengagumi Bapak sebagai dulu Kopassus ya, dari militer, karena saya ingin mempunyai pemimpin yang tegas, jujur, dan membela rakyat. Dan di kemudian hari saya lihat ternyata pikiran saya ini atau apa yang menjadi pikiran saya saat waktu memilih Bapak itu ternyata salah. Ternyata Bapak di awal-awal kepemimpinan ternyata tidak menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang signifikan. Namun berjalannya waktu, setelah para demo besaran kemarin ya, dari masyarakat maupun dari mahasiswa, saya lihat ada perubahan-perubahan yang begitu membaik dari Bapak. Kepemimpinan Bapak ini dari reshuffle kabinet seperti Menteri Keuangan maupun menteri-menteri lain yang saya lihat kinerjanya saat ini semakin menunjukkan kinerja yang agresif, antusias terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh negara dan rakyat. Ada beberapa kasus atau permasalahan yang sebetulnya ingin saya sampaikan, tetapi mungkin satu saja ini dulu saya ingin menyampaikan, yaitu kasus dari ATG atau Auto Trade Group, yang mana kasus ini sudah beberapa tahun timbul tenggelam tanpa kejelasan. Kasus ATG ini Pak, dari tahun 2022 awal sudah melalui Pengadilan Tinggi Malang, Surabaya, adanya sidang-sidang yang begitu tidak meyakinkan begitu ya. Ada kasasi lah, ada banding lah, dan saya tahu dan masyarakat beranggapan bahwa
ujung-ujungnya pasti seperti kasus-kasus sebelumnya, yaitu yang punya uang yang berkuasa dan yang punya uang yang akan menang. Ini tentunya yang saya harapkan, dan kami semua mengharap bantuan dari Bapak Presiden kita untuk memberikan kejelasan dan perintah kepada bawahan Bapak, mungkin Bapak Teddy atau mungkin kementerian yang lain, Pak Purbaya atau lain yang berkaitan dengan kasus ini, seperti Bapepti atau Kementerian Perdagangan atau yang lain. Bapak bisa menyampaikan atau memberikan instruksi agar secepatnya memberikan ganti rugi 100%, ya mudah-mudahan 100% seperti saldo di MT4 kami. Sebelumnya dari kepolisian memberikan inisiatif atau memberikan saran agar para member ini membuat komunitas, dan kami di bawah naungan Forkan membentuk komunitas ini untuk memberikan jalan kepada para member agar bisa mencairkan dana kami. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sidang-sidang kami lihat tidak ada proses yang terlihat ada kemajuan atau ada keinginan dari Bapak Wahyu Kenso ini untuk memberikan ganti rugi kepada kami. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semoga terketuk di hati beliau untuk memberikan 100% sesuai saldo di MT4, atau misalkan saldo di bawah 100 juta itu 100% dibayar, sedangkan 100 juta ke atas mungkin 50% atau bagaimana menurut kebijakan beliau. Tapi kita lihat di beberapa perbincangan di komunitas kami, ada beberapa isu adanya penahanan dana dari Bapak Wahyu Kenso, baik dari entah dari oknum atau kementerian atau dari Bapepti, yang tidak bisa dicairkan oleh beliau, sehingga tidak bisa memberikan atau mencairkan dananya. Nah ini kita perlu bantuan dan dukungan dari Bapak, ketegasan dari Bapak untuk menyampaikan kepada pihak-pihak. Sebagai contoh, ada beberapa kasus besar Bapak membuat atau memberikan instruksi abolisi atau amnesti, itu saja mudah. Apalagi ini termasuk kasus, kalau dari kami adalah kasus besar, tapi kalau dari seorang presiden ini adalah kasus yang sangat kecil. Ini mudah-mudahan doa-doa dari para member-member ATG, dengan adanya kita selalu berdoa
mungkin dengan keputusan dari Bapak Presiden, memang semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin ini adalah perantaranya adalah dengan perantara Bapak. Dan sebagai presiden tentunya membela masyarakat dan bisa secepatnya kami berdoa agar kami mendapatkan keadilan, karena proses ini begitu kami lihat sepertinya berputar di situ-situ saja. Sidang, banding, kasasi, nah itu ujung-ujungnya biasanya ya semua sudah tahu. Dan ini sekali lagi kami mengharap kepada Bapak Presiden agar segera turun tangan, sehingga apa yang kami harapkan dan kami doakan setiap hari bisa terwujud. Yang kedua, tidak kalah pentingnya ya, saya mengharap kepada Bapak Presiden untuk segera rujuk kepada Ibu Titik Soeharto. Nah, ini tentunya kami lihat dari beberapa video-video yang beredar bahwa kelihatannya masih ada benih-benih cinta di hati Bapak maupun Ibu. Nah, kami mengharap dari persatuan netizen Indonesia ini, Bapak bisa rujuk kembali kepada Ibu, dan mohon maaf kepada Mas Didit, ayahnya dulu, biar rujuk dulu. Tentunya agar kita ini seperti ayam yang kehilangan induk ya, dimana kita mempunyai pemimpin tapi tidak mempunyai ibu negara. Dan tentunya dengan pengalaman dari Bapak digabung dengan Ibu Titik yang juga senior di bidang politik dan mempunyai pengalaman-pengalaman di berbagai bidang, saya kira membuat Indonesia ini menjadi generasi emas. Dan insya Allah kami titipkan Indonesia kepada Bapak, semoga menjadi negara yang terhindar dari mara bahaya, dari musibah, dan pelan-pelan Bapak membersihkan para pejabat yang koruptor, anggaran-anggaran yang tidak semestinya dikeluarkan bisa Bapak pangkas atau bisa Bapak benahi lagi. Dan ini tentunya butuh juga support dari dalam, yaitu tentunya dengan Bapak mungkin bisa rujuk kembali kepada Ibu Titik. Mungkin banyak juga dari masyarakat maupun netizen-netizen yang ingin sekali melihat Bapak bahagia di hari tua nanti bersama Ibu. Dan tentunya kami selaku masyarakat juga sangat berharap Ibu bisa mendampingi atau menyetujui dari saran dari saya atau dari saran dari Ibu netizen ya, Ibu Titik. Dan mungkin nanti jika memang terkabul, bisa saya diundang ke sana untuk
uh, menghadiri pernikahan Bapak dan Ibu Titik. Insya Allah saya akan datang. Dan ada beberapa kasus atau mungkin apa ya, saran-saran dari saya. Sebagai contoh, misalkan ya, di Indonesia ini untuk membayar pajak itu sangat sulit ya, terutama di pedalaman. Kita bisa menempuh jarak yang jauh, bisa memakan waktu, bisa 2 hari cuti atau izin dengan menghabiskan sekitar 500 atau mungkin 1 juta, yang begitu banyak ya. Saya menyarankan agar membuat Bapak dengan menteri-menterinya, kan banyak itu yang S2, profesor, pastinya bisa membuat aplikasi yang ya sesimpel seperti Telkomsel lah. Jadi kita membayar pajak itu seperti mengisi pulsa, semudah itu. Jadi nanti di situ ada misalkan ada ketakutan dari daerah tidak dapat bagian lah. Nah, nanti di situ berapa persen ke pusat, berapa persen ke daerah. Dan nanti di situ ada alarm 1 bulan sebelum masa pembayaran, ada alarm bahwa untuk Anda ada pajak motor ini yang harus Anda bayar. Dan nanti ketika sehari atau 2 hari sebelum masa berlakunya lagi, ada alarm lagi, baik melalui nomor telepon maupun WA, ada lagi alarmnya. Nah, ini tentunya memudahkan masyarakat untuk taat pajak, contoh pajak motor atau mobil. Dan tentunya akan menjadi pendapatan yang cukup besar untuk negara, karena penduduk Indonesia ini begitu banyak ya yang mempunyai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tentunya ada beberapa mungkin banyak masukan dari saya, mungkin ya mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Bapak. Dan itu yang poin yang pertama, yaitu tadi kasus atau penanganan dari ATG dengan owner Bapak Wahyu Kenso. Dan yang kedua, semoga usulan dari kami untuk Bapak rujuk lagi dengan Ibu benar-benar menjadi kenyataan, dan semoga nanti dibuatkan oleh Mas Hanung atau yang lain dengan film Kisah Cinta Sang Jenderal. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto yang kami hormati dan kami banggakan. Saya begitu banyak berharap kepada Bapak untuk mengabulkan apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.